Ketika kami semakin dekat dengan sumber cahaya, tiba-tiba kulihat ada seseorang yang duduk di pinggiran jalur. Seseorang lelaki parubaya berjaket hitam dengan sebatang rokok yang menyala. Kali ini kita akan memasuki part kedua dari cerita pendakian malam satu suro di Gunung Sindoro. Kami menyarankan agar Anda memakai headphone atau headset untuk kualitas audio yang lebih baik. Yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Kita mulai ceritanya. Tak sampai 15 menit kami berjalan, tiba-tiba Anton menghentikan langkahnya. Aku yang tidak menyadari dia berhenti pun sempat menabraknya. Begitu pula Wisnu dan Andre yang berada di belakangku. Kenapa, Ton? Ingat kejadian di Sumbing nggak? Iya, kenapa? Yang di depan mirip salah satu yang ada di sana. Hah? Gede? Iya, Terus gimana? nggak tahu. Tunggu pergi kali ya. Ya udah, doa aja. Kalian yang di belakang bantu doa juga ya. Ada apa emangnya? Biasa, ada yang nunjukin kalau di sini tempat dia dan dia halangi jalan kita. Kami berempat pun berdiam diri sejenak untuk berdoa menurut kemampuan dan kepercayaan kami masing-masing. Kami hanya meminta dilancarkan perjalanan kami dan dijauhkan dari segala mara bahaya, baik dari alam maupun dari makhluk lain. Udah nggak ada. Ya udah, lanjut yuk. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Selepas dari sapaan salah satu penunggu Sindoro tadi, aku merasakan kini kehadiran mereka semakin banyak. Tapi mereka hanya muncul di sisi jalur pendakian saja. Tidak ada satupun yang menghalangi seperti yang sebelumnya. Aku memang tidak bisa melihat dengan jelas bentuknya. Paling hanya berbentuk kabut tipis menggulung atau bayangan samar membentuk siluet tipis seperti bentuk manusia atau hewan. Tapi aku sangat jelas bisa merasakan jika mereka memang hadir di sini. Gantian depan, Hen. Lihat apaan lu, Ton? Aku tahu betul kalau saat ini Anton sedang melihat jelas penampakan mereka. Berbeda denganku, Anton memang terkadang bisa melihat dengan jelas penampakan makhluk gaib, bahkan dalam bentuk yang menyeramkan. Banyak, banyak banget. Ngeri. Ya udah, kamu di belakangku, Ton. Tapi masih sanggup kan? Ayo, jalan. Kami sebetulnya bukan kaum pemberani yang mampu melawan munculnya makhluk gaib. Jujur saja, kami sama-sama penakut. Tapi karena kami saat ini dalam satu rombongan, maka rasa berani bisa muncul dengan sendirinya. Mungkin karena faktor gengsi atau bisa juga karena keyakinan kami bahwa kami bisa saling menguatkan ketika bersama-sama. Sambil terus mengayun langkah, kami terus mengobrol untuk memecah kesunyian sekaligus mengusir rasa takut. Karena kehadiran makhluk-makhluk penghuni Sindoro ini semakin lama semakin tak terkendali. Awalnya kami berempat masih saling sahut dan tertawa ketika berbicara. Tapi lama-kelamaan tinggal 3 orang yang mengeluarkan suara. Salah satu dari kami tiba-tiba terdiam. Aku yang berada di paling depan memang tidak pernah menoleh ke belakang ketika berjalan. Cukup mendengarkan suara dan langkah mereka, aku sudah cukup yakin bahwa kelompok kami berempat masih utuh. Ketika aku menyadari tinggal 3 orang yang saling sahut, ternyata Andre yang tadi posisinya berada di paling belakang sudah tidak ada di tempatnya. Andre mana? Seketika Anton dan Wisnu juga ikut menoleh ke belakang. Lah, tadi di belakangku. Kenapa tiba-tiba nggak ada ya? Andre, Andre, Andre. Kami bertiga berteriak memanggilnya, tetapi hanya kesunyian yang menjawab kami.
Kayaknya kita harus turun nyari Andre. Bahaya kalau dia sendirian. Ya udah, yuk. Masih kuat kan lu? Masih. Ayo cari Andre dulu, takut kenapa-napa. Kami bertiga pun turun menyusuri jalan yang kami lewati tadi. Tapi hingga hampir sampai di lokasi saat kami istirahat sebelumnya, kami belum menemukan Andre. Aku merasakan ada sesuatu kejanggalan di sini. Aku pun berusaha tenang, lalu merekonstruksi ulang awal mula perjalanan dari saat kami terakhir kali istirahat. Tadi kami kembali melanjutkan perjalanan saat mendengar suara gamelan. Lalu ada sedikit gangguan, dan selama perjalanan itu, tim kami berempat masih lengkap. Tapi tak lama Andre tiba-tiba menghilang. Secara logika, jika dia berhenti sendiri entah dengan alasan apapun, seharusnya jarak Andre tidak jauh. Tapi saat kami turun, bahkan hampir sampai di lokasi istirahat, kami belum menemukannya. Gimana? Cari ke bawah lagi deh. Kami bertiga pun kembali turun menyusuri jalur semula. Dan ketika kami sampai di lokasi kami istirahat tadi, kami bertiga benar-benar dibuat kaget dengan apa yang kami temui di situ. Ternyata Andre sedang duduk di sebuah batu besar sambil merokok. Melihat kedatangan kami, Andre sempat terkaget, lalu membuang sisa puntung rokoknya dan beranjak. Lah, ngapain kalian balik lagi? Kan udah aku suruh duluan tadi. Hah? Ini gimana sih maksudnya? Aku benar-benar bingung. Kulihat Anton dan Wisnu pun tak kalah bingung, terlihat dari ekspresi wajah mereka. Bentar. Aku benar-benar bingung nih. Coba kamu jelasin dulu, Andre. Dari mana saja kamu tadi? Maksudnya gimana sih? Kalian bertiga kok kayak orang bingung? Ini ada apa sih sebenarnya? Oke, coba aku jelasin dulu ya. Sepertinya ada yang aneh nih. Jadi tadi kan kita istirahat bareng di sini. Lalu kita lanjut jalan bareng berempat. Terus di tengah perjalanan kamu tiba-tiba hilang. Terus kita cari sampai di sini. Ternyata kamu balik lagi ke sini, Andre. Apa maksudnya, Ton? Dari tadi aku duduk di sini, nggak kemana-mana. Kita emang tadi istirahat bareng di sini. Terus kalian kan ngajak jalan lagi. Nah, karena rokokku belum habis, jadi kalian kusuruh duluan. Nanti aku susul. Lagian kupikir tidak sampai 3 menit. Paling rokokku habis dan bisa nyusul kalian. Pas aku lagi siap-siap mau jalan, tahu-tahu kalian malah balik lagi ke sini dengan wajah bingung. Aku tertegun mendengar penjelasan Andre. Dia bilang hanya 3 menit, sedangkan aku dan mungkin saja Anton dan Wisnu juga merasakan hal yang sama. Merasa kami sudah berjalan setengah jam lebih. Dan satu lagi yang aneh, kami merasa Andre juga ikut jalan. Jika penjelasan Andre benar, bahwa dia tetap di sini, lantas siapa yang ikut jalan bersama kami tadi? Nampaknya ada yang sedang mempermainkan kita. Yang bojang, coba cek jam kalian masing-masing. Ketika kami memeriksa jam, kami kembali merasa terheran. Jam kami masing-masing menunjukkan waktu yang berbeda-beda. Milikku menunjukkan pukul jam 12:15 menit. Milik Anton menunjukkan jam 3:45 menit. Dan milik Wisnu menunjukkan jam 4:30 menit. Sedangkan Andre tidak membawa jam. Kenapa beda-beda gini? Yakin jam kalian gak rusak? Punyaku nggak mungkin kalau rusak nih. Ini jam masih baru beberapa bulan aku beli. Dalam situasi yang membingungkan ini, kami juga baru menyadari jika sejak tadi kami belum bersusul tim yang berada di belakang kami. Padahal seharusnya mereka sudah menyusul. Jika mempertimbangkan selisih waktu dan kemampuan fisik mereka. Perasaan rombongan belakang kok nggak sampai-sampai ya, ucapku. Bener juga. Seharusnya mereka udah sampai dari tadi kalau mereka jalan terus. Sahut Anton. Mereka berhenti kali. Siapa tahu ada masalah atau kelelahan. Ucap Wisnu. Bisa jadi. Terus sekarang kita gimana? Sambung Andre. Jalan lagi aja yuk. Lagian Yono bilang nggak ada perjabangan jalan. Mereka pasti sampai, nggak mungkin nyasar. Ucapku.
Kami pun sepakat dan melanjutkan perjalanan. Kali ini, kami saling memegang tali tas teman yang berada di depan kami, kecuali yang paling depan tentunya. Hal ini kami lakukan untuk antisipasi kejadian serupa seperti sebelumnya, yaitu hilangnya salah satu personil kami. Selepas meninggalkan lokasi tempat kami istirahat, aku merasa keheranan. Pasalnya, jalur yang kita lalui berbeda dengan sebelumnya. Meski baru sekali aku melalui jalur tadi, sedikit banyak aku bisa mengenalinya jika aku mengulang jalur yang sama. Pohon-pohon besar kini menghiasi sepanjang jalur kami lalui. Di setiap batangnya ditumbuhi lumut tebal dan hampir merata, menyeratkan bahwa usia pohon itu sudah sangat tua. Tak hanya satu atau dua pohon saja. Di sekitar kami ada sangat banyak pepohonan besar. Kami telah memasuki area rimba yang sangat lebat. Bahkan langit pun tak terlihat karena tertutup dedaunan dari pohon-pohon itu. Hawa di sini menjadi lebih dingin, bahkan sangat dingin. Menyadari adanya keanehan, aku menghentikan langkahku. Kulihat ekspresi teman-temanku semuanya sama. Mereka sama-sama heran, kaget sekaligus takut menghadapi situasi seperti ini. Kita ini di mana ya? Ucap Wisnu. Aku juga gak tahu, Nu. Apa mungkin kita nyasar? Jawabku. Kalau benar yang dibilang Yono bahwa sepanjang jalur ini tidak ada percabangan, seharusnya kita tidak nyasar. Lagi pula, sejak kita mulai jalan tadi, kita memang tidak bertemu percabangan jalur. Tapi kenapa tempatnya beda-beda ya? Ucap Anton. Coba cek jam lagi, ucapku. Ketika kami melihat petunjuk waktu kami masing-masing, kami kembali terkejut. Waktu yang ditunjukkan ternyata sama sekali tidak berubah dari terakhir kami melihatnya. Di jam 12:15 punyaku, di jam 3:45 punya Anton, dan jam 4:30 punya Wisnu. Aneh, kenapa jamnya tetap ya? Ucap Wisnu. Kalau menurutku kita lanjut aja. Kita lihat dulu ada apa di atas sana. Dan ingat, jangan putus asa berdoa sebisa kita. Ucapku memberi pendapat. Aku setuju. Ucap Anton. Oke, Ucap Wisnu. Aku ikut aja deh, ucap Andre. Jangan lepas pegangan ya, tetap jalan beriringan. Dan jangan sungkan minta break kalau merasa kelelahan. Kita lalui situasi ini sama-sama dan keluar sama-sama, ucapku. Usai berdoa, memohon perlindungan dan keselamatan, kami pun melanjutkan perjalanan yang entah sampai kapan dan sampai di mana akan berakhir. Tak ada satupun makhluk goib yang menunjukkan diri, tapi aku sendiri merasakan tempat ini benar-benar singgup dan mencekam. Tak ku dengar pula suara binatang malam yang sering kali menemani setiap pendakian di malam hari. Tempat ini benar-benar sunyi, hanya suara gesekan daun atau ranting akibat terkena hembusan angin. Hingga beberapa waktu lamanya kami semakin dalam memasuki hutan. Di kejauhan, kulihat setitik cahaya berwarna jingga di depan. Ketika kami semakin dekat dengan sumber cahaya, tiba-tiba kulihat ada seseorang yang duduk di pinggiran jalur. Seseorang lelaki parubaya berjaket hitam dengan sebatang rokok yang menyala. Postur dan pakaiannya mirip orang yang menunjukkan jalan kepada kami ketika kami hampir nyasar di area perkebunan. kalian mau kemana? Ucap orang itu ketika kami sampai di depannya. Ke puncak, Pak, jawabku. Mau ngapain ke puncak? Tanyanya lagi sedikit aneh. Ya nggak ngapa-ngapain, Pak, kami hanya ingin menikmati keindahan alam aja, Pak, jawabku. Hahaha, aneh emang manusia ini. Kalian rela capek membahayakan nyawa hanya sekedar untuk tujuan yang tidak jelas.
lagi seringkali mengotori tempat yang kalian datangi. Ucapnya diiringi tawa yang sedikit aneh. Kami tidak mengotori, Pak. Ya paling tidak kami berusaha tetap menjaga supaya tetap bersih, jawabku lagi. Hahaha, aku tahu. Sudah, ayo aku antarkan kalian. Kalau terlalu lama di sini, kalian tidak bisa pulang. Ucapnya lagi, sekaligus membuatku terkejut. Orang itu lantas beranjak dan mulai berjalan ke atas. Awalnya aku ragu, apakah harus mengikutinya atau tidak. Aku tidak mengenalnya. Apakah aku bisa langsung percaya padanya? Tapi melihat penampilannya, dia bukan seperti orang jahat. Bahkan lebih mirip warga perkampungan di kaki gunung. Tapi apa yang dilakukan di atas gunung malam-malam begini? Sendirian. Dan itulah cerita pendakian malam 1 Suro di Gunung Sindoro part kedua. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video ini. Ditunggu untuk kelanjutan ceritanya. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.